Di sini sudah saya siapkan satu ekor ikan patin seberat 500 gram. Langkah pertama, kita akan siangi dulu, kita akan bersihkan dulu ya ikan patinnya. Dan ini setelah ikan patinnya sudah dibersihkan, sudah disiangi, selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu ya ikan patinnya. Selanjutnya kita akan haluskan dulu bumbunya. Di sini saya menggunakan 2 siung bawang putih, 4 buah bawang merah, kemudian 1 ruas jari jahe. Ini akan saya haluskan dulu, bisa dicoper, bisa juga di blender atau bisa juga diulek manual. Selanjutnya di sini saya juga pakai 1 buah tomat ya. Di sini saya pakai 1 buah tomat merah. Jika teman-teman mau pakai tomat hijau juga boleh. Ini tomatnya akan saya potong-potong seperti ini saja, atau bisa teman-teman potong sesuai selera saja ya tomatnya. Selanjutnya nanti saya juga pakai 7 buah cabai rawit, kemudian 1 iris lengkuas yang sudah digeprek, kemudian secukupnya asam jawa. Untuk asamnya ini bisa diganti dengan belimbing buluh ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan panaskan dulu, kita akan rebus dulu 400 ml air. Di sini saya masukkan airnya ke dalam wajan ya. Selanjutnya kita masukkan juga secukupnya asam jawa. Lalu kita rebus dulu ini airnya bersama asam jawanya hingga mendidih. Sambil menunggu air dan asam jawa yang kita rebus tadi mendidih, sekarang kita akan tumis dulu bumbu halusnya ya. Kita panaskan dulu secukupnya minyak goreng. Setelah minyaknya panas, selanjutnya kita tumis dulu bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya. Kita tumis bumbunya hingga benar-benar mateng ya. Setelah bumbunya sudah harum dan matang, selanjutnya ini sudah siap untuk dimasukkan pada rebusan air yang sudah mendidih. Setelah airnya sudah mendidih, kita ambil dulu ya biji asam jawanya, kita keluarkan dulu dari dalam airnya. Selanjutnya kita masukkan bumbu yang sudah kita tumis tadi. Kita masukkan bumbu yang sudah kita tumis tadi pada air yang sudah mendidih ya. Selanjutnya kita masukkan juga 7 buah cabai rawitnya, kemudian 1 iris lengkuas yang sudah digeprek. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh kunyit bubuk. Kita aduk dulu ya. Setelah diaduk, selanjutnya kita masukkan ikan patin yang sudah kita cuci bersih tadi, yang sudah kita siangi dan sudah dibersihkan ya. Selanjutnya kita aduk-aduk dulu sebentar ya. Setelah diaduk-aduk sebentar, selanjutnya kita masak hingga airnya mendidih. Setelah airnya sudah mendidih, kita aduk kembali ya. Kita balik ikan patinnya supaya ini nanti matangnya bisa benar-benar sempurna. Nah, selanjutnya kita tambahkan setengah sendok teh munjung garam halus, kemudian setengah sendok teh munjung kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir. Selanjutnya kita aduk-aduk kembali ya. Selanjutnya kita masak kembali hingga ikannya benar-benar matang dan bumbunya meresap ke dalam ikan patinnya. Setelah ikan patinnya sudah benar-benar matang seperti ini, selanjutnya kita masukkan potongan tomatnya ya. Kita masukkan tomat yang sudah kita potong-potong tadi, kita aduk-aduk sebentar, kita masak sebentar ya. Setelah diaduk-aduk sebentar seperti ini, setelah tomatnya sudah dimasak sebentar dan rasanya sudah pas, kemudian kita bisa matikan api kompornya. Asam-asam ikan patin sudah siap dipindahkan ke piring saji. Dan ini dia hasilnya, asam-asam ikan patin sudah siap untuk dihidangkan dan dinikmati. Dan untuk pembuatan lodeh rebung kacang panjang ini, di sini sudah saya siapkan 250 gram rebung yang sudah direbus. Ini sudah siap untuk dimasak ya. Selanjutnya ini 10 buah kacang panjang. Dan untuk kacang panjangnya ini akan saya potong-potong seperti ini saja. Ini saya potong sekitar panjangnya kurang lebih 3 sentian lah ya. Atau teman-teman bisa juga memotong kacang panjangnya ini sesuai dengan selera.
Buat teman-teman yang baru mampir di channel saya dan belum subscribe, jika berkenan silahkan di subscribe dulu ya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan untuk bumbunya di sini saya menggunakan 3 siung bawang putih, 6 buah bawang merah, 5 buah cabai rawit, 6 buah cabai merah. Untuk cabainya ini bisa dikurangi atau ditambah sesuai dengan selera. Nanti menggunakan 65 ml santan instan kemasan 65 ml, 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek, kemudian 2 lembar daun salam. Dan untuk bumbunya ini akan saya haluskan bawang merah, bawang putih dan juga cabenya. Kita bisa ulek manual untuk menghaluskannya atau bisa di blender ataupun bisa juga di chopper. Dan ini setelah bumbunya sudah dihaluskan, sekarang tinggal ke proses memasaknya. Kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi pada secukupnya minyak yang sudah dipanaskan ya. Kita aduk-aduk sebentar bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kemudian kita tambahkan 2 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek. Kemudian kita aduk kembali, kita masak bumbunya, kita tumis hingga bumbunya benar-benar mateng ya. Kita tumis bumbunya sambil terus diaduk hingga harum dan matang. Setelah bumbunya harum dan matang, selanjutnya kita masukkan kacang panjang yang sudah dipotong-potong dan juga sudah dicuci ya. Lalu kita aduk-aduk sebentar kacang panjangnya. Kemudian kita masukkan rebung yang sudah direbus dan sudah empuk ya. Kita aduk kembali hingga benar-benar tercampur dengan bumbunya. Setelah diaduk dan tercampur dengan bumbunya, selanjutnya kita tambahkan 500 ml air. Lalu kita aduk sebentar ya. Setelah diaduk-aduk sebentar, kemudian kita tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir. Kita aduk kembali hingga benar-benar tercampur ya. Setelah diaduk dan tercampur, kita biarkan dulu hingga airnya mendidih. Setelah airnya mendidih seperti ini, selanjutnya kita aduk-aduk kembali. Kemudian kita tambahkan 1 saset santan instan kemasan 65 ml. Kemudian kita aduk kembali dan kita masak kembali ya hingga airnya ini mendidih. Air kuah santannya ini mendidih kembali sehingga kacangnya ini menjadi empuk dan matang. Kita masak kembali sambil terus diaduk ya supaya santannya ini tidak pecah. Setelah airnya sudah mendidih kembali seperti ini, jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Nah, jika rasanya masih ada yang kurang, kita bisa tambahkan bumbunya. Jika rasanya sudah pas, kita bisa matikan api kompornya. Lodeh rebung kacang panjang sudah bisa dipindahkan ke piring saji. Dan ini dia hasilnya, lodeh rebung kacang panjang sudah siap untuk dihidangkan. Di sini sudah saya siapkan 7 buah kacang panjang. Ini kacang panjangnya bagian ujung-ujungnya udah saya buangin ya, udah saya bersihkan. Selanjutnya kacang panjangnya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu. Di sini saya potong dengan panjangnya kira-kira 3 cm lah ya. Atau teman-teman bisa juga memotong kacang panjangnya disesuaikan dengan selera. Buat teman-teman yang baru mampir di channel saya dan belum subscribe, jika berkenan silahkan di subscribe dulu ya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Kemudian nanti kacang panjangnya akan saya mix dengan tahu putih. Di sini saya menggunakan 3 buah tahu putih ya. Dan tahu putihnya ini akan saya potong-potong kotak seperti ini. Dan untuk bumbunya di sini saya menggunakan 2 siung bawang putih, 4 buah bawang merah, 5 buah cabai merah, setengah ruas jari kunyit, 1 ruas jari jahe, 2 butir kemiri.
Selanjutnya nanti saya juga menggunakan 2 lembar daun salam, kemudian 1 saset santan instan kemasan 65 ml ya. Selanjutnya ini semua bahan bumbunya ini akan saya haluskan terlebih dahulu. Teman-teman bisa menghaluskannya dengan diulek manual ataupun bisa di blender, bisa juga dicoper ya. Kemudian tahu yang sudah kita potong-potong tadi kita goreng terlebih dahulu ya. Kita goreng tahunya hingga sedikit berkulit. Kita goreng tahunya hingga sedikit berkulit saja ya, nggak usah kering-kering banget supaya nanti bumbunya bisa meresap ke dalam tahunya. Setelah sedikit berkulit seperti ini, kemudian kita angkat lalu kita sisihkan ya. Selanjutnya kita panaskan secukupnya minyak goreng untuk menumis bumbu. Setelah minyaknya panas, kemudian kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kita masak bumbunya sambil terus diaduk hingga harum dan matang ya. Kita masukkan juga ini 2 lembar daun salam ya ke dalam bumbu, kemudian kita tumis bumbunya hingga harum dan matang. Setelah bumbunya harum dan matang, selanjutnya kita tambahkan air. Di sini saya tambahkan 350 ml air ya. Kemudian kita aduk dulu bumbunya supaya menyatu dengan airnya. Selanjutnya kita tambahkan 1 saset santan instan. Di sini saya gunakan kemasan 60 ml ya. Kemudian kita aduk, kita masak sambil diaduk terus ya hingga kuah santannya ini sedikit mendidih. Kita masak sambil diaduk-aduk terus ya supaya santannya ini tidak pecah. Setelah santannya sudah mulai mendidih atau sedikit mendidih seperti ini, selanjutnya kita masukkan kacang panjang yang sudah kita potong-potong tadi. Jangan lupa kacang panjangnya sudah dicuci ya. Kita masukkan juga tahu yang sudah kita goreng tadi. Kemudian kita aduk-aduk dulu ya. Selanjutnya kita tambahkan seasoningnya. Di sini saya memakai 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk kembali, kita masak kembali hingga kacangnya matang dan empuk ya. Kita masak kacangnya hingga matang dan empuk. Ini tetap sambil terus diaduk ya, supaya santannya tidak pecah. Setelah kacangnya empuk dan matang, jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Nah, jika masih ada rasa yang kurang, kita bisa menambahkan bumbunya. Jika rasanya sudah pas, kita bisa matikan api kompornya. Kacang panjang tahu kuah santan sudah bisa dipindahkan ke piring saji. Dan ini dia hasilnya, kacang panjang tahu kuah santan sudah siap untuk dihidangkan.